Geger pasca kabur dari rumah aman, Laura Mezani Mawardi alias Loli melalui Rasman Arif Nasution mengungkapkan bahwa ia tidak mau lagi bertemu dengan Nikita Mirzani, ibu kandungnya yang selama ini berseteru dengannya. Pernyataan Rasman tersebut mengejutkan di tengah panasnya konflik ibu dan anak yang selama ini seakan tak berujung. Potensi konflik yang berkembang mulai terlihat di depan mata karena Rasman menuding Nikita menganiaya dirinya hingga berujung laporan polisi yang dilayangkan Rasman Arif Nasution ke Polres Metro Jakarta Selatan dan menjerat Nikita dengan pasal penganiayaan. Lantas benarkah Rasman akan diperiksa dalam waktu dekat sebagai saksi pelapor dan korban? Seperti apa tanggapan Nikita Mirzani atas tudingan Rasman tersebut? Seperti apa pula langkah pihak Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani konflik panas ibu dan anak ini pasca Laura kabur dari rumah aman? Seperti apa tanggapan seteru Nikita atas kaburnya Laura dari safe house? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, aksi Laura Mezani Mawardi, putri Nikita Mirzani yang tiba-tiba kabur dari rumah aman dini hari kemarin. Diungkapkan bahwa Laura tidak merasa aman tinggal di rumah aman tersebut karena ia disatukan dengan ODGJ, anak-anak yang bermasalah dengan kesehatan dan juga mantan pengguna narkoba. Dengan disatukannya bersama orang-orang yang menurutnya tidak jelas ini, membuat Laura pun akhirnya memilih kabur dari rumah aman tersebut dan meminta bantuan kepada kuasa hukum Fadel Bajide, yaitu Rasman Arif Nasution, untuk menolongnya. Dan pada subuh itulah Laura didampingi Rasman mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk meminta dipindahkan dari rumah aman tersebut. Menurut Rasman, kaburnya Laura dari rumah aman sudah ia sampaikan kepada lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian PPA dan juga KPAI. Dan menurutnya, Laura pun sudah tidak ditempatkan lagi di rumah aman, lantaran rumah aman pun dinilainya tidak tepat untuk Laura. Hal itu pun menjadi dasar pertimbangan Rasman dan juga demi keselamatan Laura sebagai anak. Sehingga hal ini pun sangat mendesak agar negara turun tangan menangani dan melindunginya sampai usianya menginjak 18 tahun. Menurut Rasman, Laura pun kini berada di suatu tempat yang aman dan tidak ada siapapun yang bisa mengintervensi, termasuk Nikita Mirzani, ibu kandungnya. Dan menurut Rasman, atas permintaan Laura, ia pun tidak mau lagi bertemu dengan ibunya. Dan untuk sementara waktu, permintaan itu pun dikabulkan oleh lembaga terkait yang kini menangani Laura Mezani. Larinya Loli atau kaburnya Loli dari safe house tadi malam atau kemarin malam dengan segala catatan dan alasan-alasan itu telah kami sampaikan kepada lembaga terkait dan direspon sangat positif. Bahkan saya tidak menyangka, tidak menduga ada Pak Lecumana, ada Bung Rahmat itu menyaksikan sendiri bahwa hari ini bukan saja PPA unit Polres Metro Jakarta Selatan, bukan saja PPA di unit Polda Metro Jaya, tapi PPA tingkat di PPA Bareskrim Mabes Polri. Jadi dari unsur kepolisian
hari ini turun ke 3 instansi ini dengan tingkatan-tingkatan. Itu ya Pak Reju ya? Ya. Saya appreciate. Kenapa? Karena itulah yang kami harapkan. Yang kedua, Bapak Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA Republik Indonesia, Pak Nahar, telah mengutus secara khusus Ibu Lani selaku Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak untuk turun memantau kasus ini. Begitu juga dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga sudah turun, ditambah dengan perwakilan UPT atau safe house sendiri. Apa itu? Bahwa kita sepakat Loli tidak lagi ditempatkan di safe house. Karena safe house dengan segala catatannya dianggap tidak tepat saat ini, dan kita tidak juga bisa menuduh apa yang disampaikan Loli itu benar, tapi setidaknya menjadi pertimbangan bagi kami demi keselamatan Loli sebagai anak dan yang harus ditanggungjawabkan negara sampai dia berumur 18 tahun, yaitu 4 bulan dari sekarang. Loli akan berada di satu tempat yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk Nikita Mirzani. Usai Lora Mezani dikabarkan tidak lagi mau bertemu dengan Nikita Mirzani ibunya. Sekarang, Rasman Arif Nasution mengaku sebagai pengasuh yang akan memonitor Lora di Rumah Sakit Polri. Menurut Rasman, sebagai perwakilan Laura yang diminta langsung oleh Laura, akan ada ruang bagi dirinya dan juga keluarganya untuk memantau Laura di tempat barunya kali ini secara berkala dan akan memantau perkembangan Laura. Menurutnya, tempat tinggal sementara untuk Laura pada saat ini pun sangat baik, kompeten dan juga sangat aman. Bahkan, kuasa hukum Rasman juga mengungkapkan, Laura pun menyatakan bahwa ia tidak akan kembali lagi ke rumah aman. Karena menurut Laura, di rumah aman ia disatukan dengan orang ODGJ dan anak umur 14 tahun yang mengidap penyakit mematikan. Sehingga Laura pun takut dengan kondisi itu. Laura juga meminta diajukan ke pengadilan agama untuk bisa diadopsi dan tinggal dengan Rasman Arif Nasution. Rasman Arif Nasution pun menjelaskan kalau Nikita Mirzani ingin bertemu dengan Laura, perlu meminta izin dari Rasman Nasution untuk disampaikan kepada Laura. Dan permintaan Loli bahwa dia tidak mau bertemu dengan ibunya atau Nikita Mirzani juga dikabulkan oleh lembaga dan institusi terkait yang telah rapat pada hari ini, termasuk Polres Jakarta Selatan. Saya sebagai perwakilan dari Loli yang diminta oleh Loli, maka akan ada ruang bagi saya dan keluarga untuk melihat dia secara berkala. Kalau Nikmir ingin bertemu saya dan atau perbaikan dan atau apapun namanya, saya minta melalui Om Rasman. Rasman. Laura itu nggak tahu jalan. Seumur hidupnya sampai umur sekarang, ya, sampai 16 tahun sebelum berangkat ke UK, dia tuh dikasih supir, bukan naik. Berarti lu dong yang kasih alamat. Nurmadewi selaku Humas Polres Metro Jakarta Selatan pun juga mengungkapkan bahwa pihak Polres Metro Jakarta Selatan sudah bersurat dengan Kementerian PPA dan juga KPAI agar ada kejelasan kasus Lora Mezani yang kabur dari rumah aman.
Menurut AKP Nurma, kemarin Laura pun sudah mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada dini hari dan diungkapkan bahwa pihak rumah aman sudah menyerahkan Laura ke Polres Metro Jakarta Selatan dan sudah berkoordinasi dengan Nikita Mirzani. Menurut Nurma Dewi, Nikita Mirzani pun juga sudah sepakat menitipkan Laura kepada Polres Metro Jakarta Selatan di unit PPA. Lantaran Laura pun masih berstatus anak di bawah umur, sehingga pihak PPA Polres Metro Jakarta Selatan berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar kasus Laura Mezani ini ditindaklanjuti. Selain itu, menurut Atwir Lani Ritonga, selaku PLT Asdep Layanan Anak Kementerian PPA, terkait kasus yang dihadapi Laura perlu mendapatkan pendampingan dari negara. Karena Laura berada pada situasi yang memerlukan perlindungan khusus karena masih di bawah umur, serta menjadi perhatian negara untuk dipenuhi hak dan kebutuhannya sebagai anak-anak. Menurutnya, karena Laura sedang berproses dan berhadapan dengan proses hukum, maka Kementerian PPA pun harus hadir untuk mendampingi Laura. Kementerian PPA akan bekerja sama dengan KPAI dan juga LPSK untuk merumuskan apa yang terbaik untuk Laura ke depannya. Ditegaskannya harus ada pendampingan intensif dan semua kebutuhan Laura selaku anak pun harus terpenuhi. Dari ini kita sudah melakukan rapat koordinasi. Kita bersurat, kita resmi ya. Kita mengundang Kementerian PPA, kemudian juga KPI, lanjut KPAI, mohon izin, kemudian juga UPTD, PPA, Provinsi DKI, lanjut dari LPSK, ya. Yang hadir adalah KPAI, kemudian dari Kementerian PPA. LM sudah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dari Rumah Aman. Tadi sudah menyerahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan kembali, ya. Dan juga kita sudah berkoordinasi dengan NM selaku ibu dari LM, ya, karena memang harus jelas dari kemarin juga dari NM menitipkan kepada Rumah Aman, dan kemudian tadi Rumah Aman sudah memberikan kembali ke Polres Jakarta Selatan, terutama di PPA. LM berada pada situasi yang memerlukan perlindungan khusus dan LM masih berusia anak. Tentu kategori anak yang menjadi atau memerlukan perlindungan khusus ini menjadi perhatian bagi negara untuk dipenuhi hak-haknya dan kebutuhannya. Nah, maka saat ini karena LM sedang berproses dan berhadapan dengan proses hukum yang sedang berperkara di Polres Jakarta Selatan, tentunya negara hadir untuk mendampingi LM. Komisioner KPAI yaitu Ai Rahmayanti pun juga mengungkapkan bahwa KPAI akan hadir untuk mendampingi dan memastikan semua haknya sebagai anak mendapatkan perlindungan dari negara. KPAI akan memantau perkembangan psikologis Laura Mezani. Apakah hak-hak dasarnya pun sudah terpenuhi? Hak-hak dasar itu pun meliputi perlindungan dari sisi kekerasan yang berdampak kepada psikologis Laura Mezani. Menurut KPAI, pendapat anak dalam keluarga pun harus didengarkan. Lantas, bagaimanakah Laura Mezani bisa mendapatkan haknya sebagai anak? Seperti mendapatkan pengasuhan dari keluarga yang harmonis. Menurut KPAI, pihaknya pun sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan nantinya akan melibatkan berbagai ahli untuk pemulihan Laura. Menurut KPAI, untuk pengasuhan Laura nantinya harus melibatkan Nikita Mirzani sebagai ibu. Selain itu, menurut KPAI, karena Laura masih di bawah umur, mau tidak mau orang tuanya pun memiliki kewajiban dalam memberikan pengasuhan. Dan hal ini pun menjadi perhatian dari KPAI untuk kedepannya. Selain itu, hasil dari rapat koordinasi dari lintas lembaga terkait Laura diungkapkan oleh Nurma Dewi, Humas Polres Metro Jakarta Selatan, di mana Laura Mezani harus dititipkan sementara di Rumah Sakit Polri Jakarta untuk memulihkan kondisi psikologisnya terlebih dahulu. Atas apa yang terjadi dengan Laura sekarang ini, Nikita Mirzani pun akhirnya angkat bicara. Kami KPAI juga melihat bahwa
bagaimana dalam proses perkembangan selama ini pemenuhan hak dasar Ananda L ini terpenuhi, gitu ya. Pertama, bagaimana hak atas perlindungan, gitu ya, dari sisi kekerasan dalam hal ini. Tentunya dengan ada kejadian ini tentu akan berdampak kepada sisi psikologis Ananda L ini. LM kita harus kita titipkan dulu, ya. Karena apa? Karena psikisnya harus kita pulihkan dulu, betul ya Bu? Jadi kita harus pulihkan dulu. Oleh karena itu LM kita titipkan di rumah sakit Polri. Dan kondisi Loli sendiri seperti apa? Stres. Ami merasa kecewa bahwa Ami tetap akan selalu mencintai kamu. Geger, Laura Mezani tidak mau lagi bertemu dengan Nikita Mirzani setelah kabur dari rumah aman. Lantas benarkah Rasman Arief Nasution telah mempolisikan Nikita Mirzani terkait dugaan penganiayaan terhadap dirinya? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kemarin, Rasman Arief Nasution mengaku jika ia dianiaya oleh Nikita Mirzani, hingga ia pun menyatakan akan menyeret Nikita Mirzani ke ranah hukum dengan membuat laporan polisi dan akan segera diproses. Karena menurutnya, apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadapnya sangatlah tidak pantas. Padahal, ia hanya membela Laura Mezani, putri Nikita Mirzani, yang telah diurus oleh negara dan memilih kabur dari safe house. Sebelumnya, diungkapkan bahwa Nikita Mirzani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melihat putrinya yang kabur dari rumah aman. Dan ketika tiba di Polres Metro Jakarta Selatan, ia pun bertemu dengan Rasman yang tengah mendampingi Laura sehingga terjadi dugaan penganiayaan terhadap Rasman yang berujung dilaporkannya Nikita di Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Rasman, ketika Nikita Mirzani datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, ia pun sudah membawa pasukan 3 mobil. Dan menurutnya, sudah ada dugaan niatan dari Nikita Mirzani untuk menantang Rasman. Hingga menurut kuasa hukum Rasman, Nikita Mirzani pun menganiaya Rasman yang berujung Rasman mempolisikan Nikita Mirzani yang menjadi babak baru prahara ibu dan anak ini. Nikita Mirzani yang telah menganiaya saya. Saya tidak mungkin berdiam diri. Saya telah membentuk tim dan menunjuk Pak Lecumanan sebagai ketua, dibantu wakil ketua Saudara Abdul Hadi, dibantu Bung Tommy, Pak Bu Ida dan teman-teman serta Rahmat untuk memproses kasus ini karena saya merasa bahwa apa yang dilakukan ini sangat tidak pantas dan saya membela anaknya yang telah diurus oleh negara berbulan-bulan. NM hadir ke sini itu dengan membawa pasukan 3 mobil gitu. Artinya memang sudah ada niatan untuk membuat ribut. Ini adalah babak baru. Kuasa hukum Rasman Nasution juga mengklaim bahwa kliennya membela orang yang benar, yaitu Laura Mezani Mawardi. Kuasa hukum Rasman menuding Nikita Mirzani diduga sudah melakukan penganiayaan terhadap Rasman dan Rasman pun sudah membuat laporan polisi. Bahkan pada hari Senin, Rasman akan diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai saksi pelapor sekaligus sebagai korban. Kuasa hukum Rasman juga mengungkap bahwa dalam laporan polisi yang dilayangkan Rasman terhadap Nikita, pihak Rasman pun akan menjeratnya dengan pasal 351 KUHP terkait penganiayaan. Unsur dan TKP-nya pun sudah jelas. Karena itu, kasus ini pun akan dikawal kuasa hukum Rasman untuk memperlihatkan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di negara yang menjunjung tinggi hukum, bahkan tidak ada orang yang bisa seenaknya menghina, menghujat, apalagi sampai main hakim sendiri.
mohon maaf ya Nikita ya. Ini kamu yang melakukan pemukulan terhadap Bang Rasman ya, kamu akan tunggu tanggal mainnya. Ya, kita akan diperiksa di Polres Jakarta Selatan hari Senin. Oke? Saksi pelapor kita periksa, korban semua kita periksa ya. Kau tunggu ya Nikita panggilan dari Polres Jakarta Selatan. Saya pastikan pasal 351 akan mengancammu. Oke? Ini kita akan kawal kasusnya Bang Rasman ini karena nggak ada ruang lagi bagi orang yang menganiaya, menghujat dan menghina ya. Itu yang terpenting. Lantas apa yang membuat Fitri Saulteru merasa kesal ketika menanggapi kaburnya Laura Mezani dari rumah aman? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Fitri Saulteru ikut menanggapi kabar Laura Mezani yang kabur dari rumah aman. Fitri mengaku kesal atas kabar kaburnya Loli dari safe house. Saking kesalnya, Fitri mengaku sampai mengamuk di bandara saat ia landing dan mendengar kabar tersebut dari netizen. Ia pun bingung mengapa urusan Loli harus melibatkan negara, dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia, yang soyokyanya adalah urusan ibu kandungnya sendiri, Nikita Mirzani. Fitri pun beranggapan bahwa ada yang salah dengan Nikita Mirzani sebagai seorang ibu, di mana putrinya seharusnya berada dalam tanggung jawabnya, tapi justru negara yang dibuat repot untuk mengurus Loli. Fitri pun meminta netizen agar tidak lagi membuli Loli, karena yang sebenarnya salah dalam kasus ini bukanlah Loli, melainkan ibunya, yaitu Nikita Mirzani. Coba kalau dia berpikir, ngapain anaknya diurus negara? Ngapain coba, dia rumah juga ada, ya nggak? Jangan salahin juga safe house, karena memang negara itu nggak hanya ngurusin satu doang, nggak hanya ngurusin Loli, ya. Banyak yang harus dipikirin sama negara. Yang harus disalahkan itu dia sebagai ibunya. Aku nih sebagai seorang ibu ya, pagi-pagi ngelihat begitu sakit hati aku loh. Coba netizen seluruh Indonesia ya. Di belakang. Apakah ini patut nih di belakang? Apakah ini patut dipertontonkan di negeri ini, urusan ibu dan anak ini? Jangan dia bilang ini nggak boleh ditayangin atau apa. Ini tentang keadilan. Kau itu punya waktu 5 bulan untuk berkomunikasi sama anak kau ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.